ikutan kerjaan proyekan di Goethe, kadang-kadang gue juga semasa kuliah gue jualan makanan, gue jualan, karena gue dari Tasik ya, Bener. banyak bordiran gitu, terus gue ngambil mukena dari Tasik, gue jualin di teman-teman sekolah, teman-teman kampus gue, duitnya gue kumpulin, kadang juga gue alhamdulillah ya emang cita-cita pengen ke Jerman terus ya, semasa kuliah juga dari duit itu bisa buat liburan ke Jerman. Merantau Podcast. Oke. Hello. Hello again. Again. Udah bikin video pertama ya sebelumnya? Video apa ya? Video yang lain. Oh, mungkin ya. Hello again. Thank Hello you for again. having Thank me you here. banget sumpah buat bisa datang ke podcastnya gua. Thank you Gue banget. tahu gitu ya, lu itu sibuk banget lo orangnya. Enggak. Nah ya. Tinggal di WhatsApp bisa kok. Gampang. Dipanggil langsung bisa ya. Cincai lah gue. By the way, kebetulan hari ini nih guys, gue kedatangan guest di podcastnya Merantau Podcast. Ada Sony di sini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang pengalaman Sony hidup di Jerman. Oke. Dan kita mulai aja. Langsung perkenalan dari siapa namanya, dari mana, ngapain di sini. Oke. Nama gua Sony. Perlu nama panjang, Sony aja cukup. Gua dari Tasikmalaya, Sunda Empire di Indonesia. Ya, Sunda Empire. Sunda proud. Ya gue dari Tasikmalaya, kebetulan host juga kan kita satu SMA. Betul. Lu anak apa sih dulu tuh? Gue anak bahasa. Gue anak IPA. Iya, Tetangga lu kelasnya sumpah. Enggak, lo di atas, gue di bawah, gue paling terkecil. Nih, waktu kelas 2 tuh gue inget banget. Kelas 2 di atas. Gue di bawah, lu di atas. Ya maaf ya, bahasa dan selalu lu di sering atas. main ke kelas gue gitu. Ya, gue tuh sering banget main ke kelas IPA, IPS, ke kelas lainnya. Karena ya seneng aja, ngapain gue tinggal di kelas sendiri gitu. Kalau harus di kelas sendiri tiap hari belajar sama anak-anak tiap hari, nyari anak-anak lain lah. Aktif banget ya sosialisasinya dulu. Lebih ke nggak tahu malu gitu sebenarnya. Bukan aktif, tapi ya begitulah kalau misalnya mau cari koneksi ya. Betul. Cari temen betul pasti banget, lebih banget. ke nggak tahu malu gitu kan. Ya begitu. Terus kebetulan gue juga di sini bareng host. Kita juga sempat dulu mengawali, kalau bisa disebut kehidupan di Jerman juga hampir bareng gitu kan. Gue sekarang di Jerman, tinggal di Ludwigshafen, itu daerah Rheinland-Pfalz. Sebenarnya di sana tuh tinggal baru 3 tahun ke belakang, tapi sebelumnya pindah-pindah. Pernah di Heilbronn, kita juga sempat tinggal di Heilbronn, pertama ya? Kota pertama. Soalnya kota pertama gue tuh di Bad Berghafen, udah jauh-jauh banget itu. Itu beda banget. Wah, nan jauh di Mato banget itu. Habis itu gue ke Heilbronn, terus gue ke Lahr, dari Lahr akhirnya pindah ke Ludwigshafen gitu, langsung pindah-pindah lah. Ya tergantung ke hari lah, namanya babu gitu kan, di mana ada kerjaan pindah situ. Di mana duit, di mana ada kerjaan. Kejar gitu langsung. Kan. Kejar, jangan ditunggu lagi, kejar gitu. Jadi tuh ceritanya dulu kan, lu waktu datang ke Jerman itu datang sebagai au pair kan? Dulu pas pertama kali datang sebagai au pair. Terus apa yang menginspirasi lu datang ke sini buat ikutan au pair? Lu kuliah dulu bahasa Jerman kan kalau nggak salah? Enggak. Why? Seriusan? Abis SMA, tidak seperti yang lainnya, kuliah dulu terus au pair. Abis SMA itu langsung au pair. Lu langsung cabut sih. Langsung beres SMA, ya kerja dulu lah kayak dulu gitu. Masih kayak ngebabu di radio station. Yes. Setahun, nambah. Sebenarnya dari SMA juga kan lanjut. Abis beres SMA masih di radio station. Masih jadi announcer. Nah, sambil nunggu visa keluar, nunggu segala keluar, semua udah diurus sebelum lulus juga udah diurus. Pengen ke Jerman. Kebetulan ada jalan yang namanya dulu tuh au pair. Itu sebenarnya dulu jarang banget, nggak sehit sekarang gitu kan. Terus jarang banget, tapi cobalah gitu. Karena gue orangnya adventurous, pengen satu nggak tahu malu, tapi pengen nyoba juga gitu. Dicoba lah akhirnya dengan level bahasa yang sangat pas-pasan. Bahasa Inggris oke, tapi kan kita butuh bahasa Jerman untuk pergi ke Jerman gitu kan. Itu pas-pasan, tapi dengan usaha sama dukungan. Satu, alhamdulillah ada guru kita juga yang dari Tasik, dari SMA kita, dia ngedukung terus. Akhirnya sampai bisa dapet guest family sama kesempatan untuk tinggal di Jerman juga, seperti itu. Wow, keren.
Terus waktu sebelum datang ke Jerman itu level bahasa lu kayak gimana? Soalnya kan lu anak bahasa berarti udah belajar banyak bahasa Jerman juga kan? Dan dibantuin juga Iya, sama guru kita itu kan? iya. Itu tergantung anak ya. Ada yang anak pinter-pinter gitu kan, anak yang kayak gue petakilan bodoh amat gitu kan, ada gitu. Gue sebenarnya dulu lebih ke bahasa Inggris, cuman bahasa Jerman ya di sistem kebut semalam ya besok harus bisa gitu, minimal ada beberapa yang dibutuhin untuk program au pair ini, boleh harus bisa. Terus kebetulan ya memang kita punya privilege lebih banyak belajar bahasa Jermannya dibanding kelas yang lain, lebih dalam ya dipakai lah gitu. Terus levelnya itu sekitar baru A2 deh Baru A2, kalau oke. gua ukur-ukur tuh baru A2, tapi dengan PD-nya itu udah C2 gitu. PD-nya Oke. doang. Karena kan kalau bahasa itu di level itu dari level ya di level kognitif mungkin gue masih A2 waktu itu, tapi kepedean gue tuh udah di tingkat dewa gitu. Iya. Jadi bodoh amat, yang penting maju gitu. Yang penting gue ke Jerman dengan motivasi. Sebenarnya dulu tuh motivasi gue satu, gue nggak mau stuck di Indonesia karena gue nggak mampu gitu loh. Karena orang kan sepantaran gue tuh dulu pada masuk kuliah gitu dengan para Bener. dukungan. Sebenarnya kan gue nggak punya orang tua yang biayain gue. Terus gue mikir ya gue harus survive sendiri dong dengan cara apapun gitu loh. Tapi yang bener gitu caranya. Iya. Nah, gue dapet program ini dari guru gue. Ya udahlah, gue lihat sebagai kesempatan, kenapa enggak? Plus gue pun belajar sesuatu hal yang nggak ada di negara gue sendiri gitu. Betul, Terus betul. gue mikirnya, udah motivasi gue pokoknya gue pengen ke Jerman, pengen ke Jerman. Dari situ tekad bulat, sebenarnya takut-takut juga gitu karena ke Jerman butuh biaya, ke Jerman butuh background, ke Jerman butuh apa gitu. Tapi gue bodo amat dengan yang anak petakilan hitam kurus dari kampung baru lulus SMA sok-sokan pengen ke Jerman gitu. Iya. Tapi Tapi kalau keren sih Amin, lu tuh lulus SMA itu masih muda banget loh. Bayangin gue Ya. bisa bayangin terus pindah negara ya dan dengan bahasa yang baru terus budaya yang berbeda gitu ya. ya itu Gila dia. sih. Ya sebenarnya lebih keinginan gue membuka diri gitu loh. Karena kalau misalnya gue dari dulu nggak membuka diri, ya gue ngeblokir diri sendiri terus nggak bakal nyampe sini gitu loh. Ya Jadi bener dari banget. lebih keinginan, ayo lu buka diri lah, lu belajar lah, mulai lagi lah dari awal, proses lagi lah, terus pun itu nggak ada ruginya gitu loh, malah ada banyak untungnya kalau lu lebih banyak tahu, lebih banyak wawasan, lebih banyak pengetahuan, ya itu keuntungan buat diri sendiri gitu loh. Terus yang paling menarik nih pengen gue tanyain itu tentang apa ya, kayak berhubungan sama culture shock juga ketika lu pertama kali datang, soalnya lu masih muda. Ya. Terus juga level bahasanya masih A2 gitu. Ya. Belum kayak semahir sekarang gitu, kayak native speaker. Sama sih kayaknya, masih A2 tapi ya pede, yang penting pede. Sama gue juga. Yang penting pede nomor 1 itu. Emang. Ada nggak sih hal-hal yang kayak berbeda banget dan bikin lu shock gitu kayak ketika datang ke sini? Beda banyak. Banyak banget. Karena kan kita culture timur ya yang humble. Betul. Terus yang kita tuh yang monggo gitu loh. Orangnya Sunda tuh nggak enak. apalagi. Sunda apalagi nggak enak gitu. Nggak enakan gitu kan. Terus takut nyakitin orang. Kalau yang gue paling pelajarin di sini tuh paling bener-bener membekas sampai sekarang yang gue bawa dan itu penting, itu adalah tegas. Iya. Ya kasih tahu apa ya atau tidak itu aja gitu loh. Jadi kan itu mengarah ke kejujuran juga gitu loh. Betul. Itu yang bedanya kalau di kita kan istilahnya kita harus ada belokan berapa belokan dulu kalau misalnya ada satu tujuan gitu kan. Meskipun itu memang niatnya baik, niat seseorang itu baik gitu, biar tidak menyakiti orang gitu. Kalau kita di sini yang bikin bukan culture shock sih, lebih ke pembelajaran. Kalau buat gue awal-awal itu gue belajar selalu tegas, bilang iya kalau iya, bilang tidak kalau tidak. Dan sekarang juga nggak usah nunggu-nunggu, itu yang banget sih, soalnya emang Sunda itu orangnya nggak enakan. Nggak enak bilang tidak. Nggak bisa bilang tidak malah gitu. Benar sekali. Nggak bisa bilang tidak. Jadi istilahnya sebenarnya satu kata yang harus jadi pembeda gitu. Harus tega.
Teganya dirimu Bener menyakiti. kan, harus tega gitu. Harus tega, kalau kita tuh nggak pernah tegaan. Betul, gitu. bener. Karena emang ya diajarinnya seperti itu. Sebenarnya nggak cuma di Sunda juga sih. Seluruh Indonesia mungkin ada yang penyampaiannya yang kayak cak cak cak, tapi tetap ujung-ujungnya nggak tega gitu Betul loh. sekali. Nggak ya. mau menyakiti orang gitu. Tapi kalau kita kan Sunda ya Mhm. lemah, lembut, belok sana, belok sini dulu gitu kan. Belok-belok. Apa sih mau lo gitu kan, kayak Pusing. kasih tahu gitu kan istilahnya. Tapi Iya, kalau benar-benar. di sini tuh ya udah mau lo apa gitu. To the point. Langsung to the point gitu. Itu culture shock sebenarnya sih lebih ke cuaca kalau gue. Sama dong kayak gue. Gila sih ya Allah. Pusing. Gue tuh ya emang produknya hitam kayak gini ya udah ketahuan suka Suka panas sama layangan di sawah. Iya, sawah terus bikin apalah pokoknya main lumpur apa itu. Lah, datang ke sini dingin banget gitu ya. Terus ya Allah, winter kenapa ada winter gitu di sini kayak yang pakai baju lapis-lapis kayak aduh, kenapa nggak pakai celana pendek, t-shirt, sendal, udah. Itu the best. Simple ya. The best gitu. Lu pernah nggak sih kayak ngalamin dulu tuh gue waktu pertama kali datang itu sekitar bulan Juni. Terus itu kan kayak beberapa bulan kemudian datang ini kan herbs kan. Kayak fall season. Itu udah mulai dingin. Kayak berapa derajat? 17, 15 derajat. Itu udah di Lembang nggak sih dulu? Menurut gua itu udah kayak dingin banget sih. Iya, itu udah. Lu kayak gitu nggak sih? Kayak yang awal-awal tuh aneh gitu. Kayak mana nih? Sebenarnya gue pengen kayak yang, ini orang ini nggak kedinginan apa gimana gitu. Gue mau sok-sok kuat dulu gitu loh awal-awalnya gitu kan. Tapi emang nggak kuat. Emang kita tuh we're not built for that gitu kan. Jadi kita tuh emang kayak udah lu anak matahari gitu loh istilahnya gitu kan udah. Tapi emang itu yang bikin gua shock bukan culture, karena culture itu bisa dipelajari kan. Karena kan ya namanya untungnya gua masih muda banget. Dan gue masih kayak yang masih istilahnya lo baru lulus SMA kanvas lah istilahnya masih bisa masih bisa dibentuk. Jadi itu gue masih masa-masa menangkap belajar. Jadi gue masih kayak innocent gitu kan. Rahasia perusahaan masih innocent, cuman ya kayak gitu. Masih dalam masa pembelajaran, jadi aman gitu loh. Gue nggak ada culture shock sama sekali. Ada mungkin, tapi itu slightly known gitu. Nggak pernah kayak yang langsung cap, gue culture shock, nggak. Cuman ya itu cuaca sih susah banget. Sampai sekarang malah kayak yang gue, ini sebenarnya merana gue ini. By the way, hari ini tuh tanggal berapa ini sih? Tanggal 27 Desember, saudara-saudara. Ini tuh winter banget ya. Kalau di Jerman tuh benar-benar kayak yang di luar tuh tadi aja jalan ke sini dari rumah kayak 4 derajat, gila. Gue pakai kaos gini doang, pakai mantel, sok-sokan. Ini sok-sokan banget sih. Lu emang ngedingin. Apalagi pagi -5 loh. Iya, makanya ini buat kalian gitu loh. Jangan ditiru ya kayak gitu. Ditiru itu loh, gitu. Ada contohnya. Jangan sok-sokan kayak gini. Ini udah sesepuh udah lama, makanya udah terbiasa gitu. Tubuhnya udah kayak beradaptasi sama ini. Kedinginan di Jerman. Iya, jadi aman lah gitu loh. Sampai sekarang alhamdulillah ya, dari tahun 2008 sekarang berapa? 2024 untuk nggak tahu berapa tahun, hitung aja. Hitung matematika, silakan yang jago matematika hitung aja. Nanti kasih jawabannya di sini ya, di bawah ya, boleh ya. Alhamdulillah bisa adaptasi dari sana sini, karena juga kan pas muda di sini. Adaptasi itu selalu dibawa sampai kapanpun gitu loh. Jadi jangan mematok diri sendiri untuk jadi standar orang lain. Tapi kita, kalau gue belajar di sini tuh, kita harus adaptasi biar kita jadi standar dan kita pun nggak tergeser sama standar orang lain gitu. Jadi kita ngikutin juga. Gitu. Bener. Adaptasi itu sebenarnya nggak di Jerman aja, itu dimanapun lu berada. Misalkan di Indonesia pindah kota ke kota baru, lu adaptasi lagi. Iya, makanya adaptasi itu sampai kapanpun lu harus adaptasi. Bakal selalu adaptasi. Gitu. Iya, makanya. Betul. Iya, begitu saudara-saudara. Awalnya. Gitu. Baru awal loh ini. Berapa menit ini baru awal. Baru awal udah lama nih. Seru banget soalnya. Oke, sekarang ketika udah datang ke Jerman gitu ya. Terus ketika ngejalanin program au pair, banyak gak sih yang lu pelajarin di sana? Terus keluarganya kayak gimana? Iya, banyak banget. Susah nggak gitu? Mungkin beberapa yang udah ngikutin host kita udah nerangin apa itu au pair gitu kan. Kebetulan
banyak banget yang bisa dipelajarin karena Mhm. satu keluarga di sini yang hidup di sini, yang udah lahir di sini dari awal, itu beda banget sama satu keluarga yang tinggal di Indonesia, negara kita sendiri. Itu beda dari didikan sama pendidikan sekolah sama rumah itu beda banget. Terus, ya yang awal-awal sih sejujurnya ya namanya kita juga Mhm. buta gitu, dari bahasa kita belajar banyak gitu loh. Bahasa juga kan kayak di kita kalau misalnya di Sunda tuh ada yang lemesnya ke Ke orang tua. sesama, ke Mhm. orang tua, atau nggak ke yang lebih muda, atau nggak ke orang tua yang bukan keluarga, itu ada levelnya. Di sini juga sama ada mungkin, tapi nggak serumit di kita gitu. Mhm. Itu dari bahasa belajar, itu kita bisa tahu kultur mereka juga gitu loh. Betul. Karena bahasa itu kultur buat gue. Nah, kalau kita udah bisa ngerti dan bisa bahasa mereka, kita tahu gitu loh kultur di sini seperti apa dan cara menghadapi mereka juga harus seperti apa, harus bagaimana. Uh, Kalau ada salah atau kalau benar harus sikapnya seperti apa, karena kan kita juga manusia, kadang salah, jangan sok-sok pengen benar terus nggak bisa gitu, namanya juga manusia dan mereka pun menerima gitu loh, karena Betul, ya. mereka juga manusia sama kita gitu Mhm. loh. Cuman ya beda kultur aja gitu sih. Cuman ya itu ya bahasa sih Mhm. yang misalnya pas awal-awal yang apa sih yang beda gitu dari Betul. bahasa itu udah diulik gitu. Cara Mhm. mereka berbicara dengan orang tua, Betul. dengan sesama, dengan orang yang tidak dikenal, yang belum dikenal, bukan yang keluarga. Mhm. Itu beda jauh gitu loh sebenarnya. Kita sama beberapa level tapi beda banget Iya. gitu. Iya sih, bener banget sih yang lo bilang. Terus buat kerjaannya sendiri ngurusin anak susah nggak sih? Anaknya kayak gimana? Nah, waktu itu kebetulan susah enggak, karena kan waktu itu bener-bener sebelum ke sini gue punya 13 ponakan, cewek cowok. Damn, banyak Dan banget. mereka semua pas bayi itu udah di Iya, pangkuan gue sampai lo yang ngurusin? pas gue ke sini, bukan gue yang ngurusin, maksud gue tuh gue Babysit lah? sebagian babysit mereka 13 gitu loh. Yang Damn. gue mikir kayak yang, ya ngurus anak gitu apa sih yang susah? Ada tahu susahnya kayak mana gitu loh. Cuman Iya. pas ke sini 6 tahun waktu itu Wah, anaknya. itu masa aktif loh. Itu masa aktif 6 tahun. Jadi masa wah gue pengen gue sendiri gitu. Ya Mhm. nggak apa-apa, gue tahu mau lu kayak gitu ya udah gue ikutin. Kebetulan nggak sesusah yang dipikirin gitu loh. Karena di Hmm. sini juga mereka kan dididik sama orang tuanya. Kita tuh cuma membimbing, Bener sekali. membimbing si anak itu apa istilahnya nyiapin si anak itu kalau misalnya ke TK ya paling nyiapin persiapan dia mau ke TK apa, terus ngejemput nantinya, terus Mhm. nantinya kebetulan juga suka masak dari dulu, yang masakin, Mhm. diajarin sama gas muter juga gitu kan. Iya. Dan itu jadi nilai tambahnya adalah karena gue juga dulunya suka masak, suka ngurus anak, nggak susah untuk adaptasi di situ gitu loh. Betul, Jadi betul. langsung satset ya udah dikasih tahu sekali udah beres gitu. Jadi nggak berkali-kali, nggak perlu kayak babu bego nih gitu. Enggak Hei, apa sampai bukan gitu. babu? Enggak, iya oper bukan babu, maksud gua tuh ada yang kayak gitu kan, kalau di Indo kan mikirnya pasti kayak gitu. Tapi enggak, di sini enggak kayak lo kok bego, enggak itu Enggak. alhamdulillah ya, kita juga kan dibekali sebelum berangkat ke sini kan pasti kita cari-cari informasi harus bagaimana. Enggak susah alhamdulillahnya Iya, gitu loh. syukur sih. Emang soalnya ada yang nanya juga, kenapa sih kalau misalkan pengen au pair itu harus punya pengalaman jaga anak? Nah, soalnya emang lu kerjanya bakal Emang ngurusin iya, anak. ngurusin anak gitu loh. Lu sehari-hari sama Iya. anak, terus nemenin anak main gitu. Mungkin nggak tahu ya, beberapa ada pengalaman yang Mhm. harus ngurus anaknya, mendidik anak, terus anaknya juga kan Betul. kondisi anak beda-beda dari kognitif sama, apa namanya, ya mungkin ada beberapa yang punya kelainan juga gitu. Iya. Tapi alhamdulillah gue dapetnya yang, ya udahlah dia udah mandiri gitu, 6 Iya. tahun udah tahu jadwal sendiri, saya harus ke Lokopedi, saya harus ke sini, hari ini saya ini, tahu hari ini saya harus main bola. Malah kadang-kadang gue diingetin sama anak gue, anterin, dia kan mau nganterin ke les bola. Oh iya lupa gitu. Jadi dia sendiri udah semandiri itu gitu loh. Tapi itu luar biasa loh, jarang banget ada anak yang Mm-mm. kayak gitu. Biasanya umur 6 tahun itu kayak masa bodoh Iya aja. bodo amat gitu loh. Jadi dia Iya. udah tahu, Keren sih. Oke. main pun. Mhm. Contoh nih ya, cuma cerita sedikit. Pulang TK, ngejemput dari TK. Mhm. Yang paling suka anak gua lakuin adalah setel kaset Queen, udah nyanyi-nyanyi di ruang keluarga.
Jadi gua aman, jadi nggak masak pun nggak perlu mikirin anak gitu. Nggak perlu ini pusing gitu ya. Nggak perlu, ya udahlah gitu loh. Terus gua ngelakuin yang lain kan. Tapi ya itu cuma apa namanya, di daytime gitu kan. Dalam waktu sehari itu ya udahlah, yang penting sampai mama bapaknya pulang gitu. Ya udah bapak bapaknya tinggal lo urus deh gitu loh. Lo kan punya tanggung jawab juga gitu. Ya gue tinggal di situ sebagai normal part of the family aja gitu ya. gitu. Soalnya emang serunya tuh jadi au pair itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kayak emang si keluarga angkat lu tuh kayak nganggap lu sendiri itu bagian dari keluarga gitu ya. Itu tergantung dari engagement lu sendiri kayak gimana. Kalau misalkan lu kayak ngerasa kayak nggak open minded gitu sama mereka, nggak terbuka juga, ya mereka juga bakalan kayak gitu sama lo. Nggak. Gitu. Ya itu serunya di sini. Sampai sekarang pun kita masih kontak. Anak gue udah gede, dia masih udah kuliah. Masih ketemu, kemarin tuh ketemu bulan apa ya, pokoknya tahun itu berapa kali ketemu. Iya. Sama anak asuh gue udah gede kan, tadi kan. Jadi kayak tadi di sini. Nah, ini gue udah punya anak, berarti udah gede banget anak ini. Anak udah kecil gue urus gitu. Gantiin popok enggak ya lu? Enggak ganti popok, enggak, untungnya gitu kan. Enggak, dia udah mandiri, nggak ganti popok gitu. Terus iya, maksudnya ada gitu rasa bukan bangga, jadi rasa kayak yang nggak sia-sia gue dulu kesini. Bangga dong kalau kayak gitu. Jadi kayak yang ikut seneng gitu, ngelihat gitu ya. Anak tuh tumbuh, terus dia kayak yang, duh, anak gue kuliah fisika, gue aja bego banget nggak ngerti fisika, kenapa anak gue bisa fisika gitu, ngerti nggak sih? Kayak yang ngerti. Kayak yang jadi ada gitu rasa senengnya gitu loh. Jadi seneng aja. Tapi beruntung sih, kayak emang sih kayak pengalaman au pair itu seru gitu, tapi tergantung sama keluarganya juga gitu. Tapi kadang-kadang ada keluarga yang kayak ausnutzen gitu. Ada gitu. banyak yang. Soalnya denger dari yang lain-lain gitu ya, pengalaman yang nggak enak. Banyak yang kayak apa namanya, keluarganya benar-benar kayak ngejadiin pembantu gitu. Beneran pembantu. Karena kan yang tadi gue bilang, mereka juga tetap manusia. Manusia kan namanya wataknya ada yang seperti ini, meskipun dididik seperti apa, tetap ada yang beda gitu, belok gitu kan. Arah pemikirannya ada, tapi itu udahlah, itu pengalaman mereka masing-masing, cara belajar mereka masing-masing, kita serahkan ke mereka aja. Cuman yang satu gua tekankan di sini adalah au pair itu bukan pelarian. Banyak juga yang bilang itu pelarian, yang penting gua ke Jerman gitu. Bener kan? Nih jangan. Mindsetnya itu ganti mindsetnya, itu adalah satu, cari pengalaman, cari pembelajaran buat belajar bahasa, kultur di suatu negara. Dan yang paling penting buat gue sampai sekarang masih gue rasakan adalah itu pembuka jalan. Kalau misalnya fokus mau di Jerman, ya udah itu pembuka jalan gue untuk kembali lagi ke Jerman setelah itu. Gitu loh. Karena itu dari situ banyak banget pintu yang kebuka. Oh, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini. Dan gue dapat kesempatan ini, dan kesempatan ini. Cuma dari au pair situ. Gitu loh. Iya sih, gue juga ngerasa kayak gitu. Kan? Nah, terus habis dari program au pair beres gitu ya, perjalanan lu selanjutnya kayak gimana? Lu stay di Jerman langsung kuliah atau misalkan balik lagi ke Indonesia? Waktu itu nggak semudah sekarang untuk stay gitu loh. Setelah au pair, itu aturannya harus pulang dulu ke Indonesia. Lu 2008 ya? Ya. I see. Okay. Harus pulang dulu ke Indonesia minimal 3 bulan kalau mau balik lagi kalau mau stay di Jerman. Gitu. Betul. Jadi aturannya gue harus pulang. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue pulang, tapi di situ gue kan ya namanya jiwa perantau ya, pengen merantau lagi, balik lagi ke Jerman gitu. Gue sempat vakum, sempat jaga warnet, sempat kerja apa gitu, jadi ngajar dikit, ngajar les gitu. Les pun ngajar les Inggris gitu kan, nggak ada hubungannya. Nggak hubungannya sama Jerman. Tapi tetap fokus sama Jerman gitu. Gue pengen balik lagi ke Jerman. Either gue kuliah atau kerja bebas gitu. Tapi kan untuk set goal itu harus ada proses dan perjuangan dari awal dulu. Betul. Gitu kan. Nah, gue sambil ngumpulin duit gitu kan, buat kerja dikit lah gitu, buka warnet, jaga warnet, terus ya gitu deh pokoknya, cari informasi. Kebetulan dalam vakum setahun itu nggak lama gue vakum itu. Setahun itu gue ada dapat kesempatan, karena gue orangnya
perlu digarisbawahi, nggak tahu malu. Jadi gue tuh sok-sok dulu tuh gue sempet tinggal di Depok gitu kan. Depok kan nggak jauh dari Jakarta, dan gue tahu di Jakarta itu ada Goethe Institute, itu institut untuk bahasa Jerman kan. Iya benar. Gue sering main ke sana, sering bermimpi, aduh coba gue les di sini, mungkin bahasa Jerman gue bisa lebih bagus. Dengan catatan gue juga sambil belajar. Nah di situ gue ketemu lah ada kayak model orang pekerja situ tapi orang Jerman. Dan gue sok-sok aja gitu ngobrol-ngobrol, haha bla 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 hihihi, terus ujung-ujungnya jadi jual cerita sedih gitu kan. Nggak jual cerita sedih juga, makanya kan pasti orang nanya, gimana kok lo bisa bahasa Jerman gitu. Waktu itu level gue masih rada naik, alhamdulillah gitu kan. Betul. Karena les juga waktu itu langsung pas semasa au pair gue dikasih kesempatan les untuk B1 kalau nggak salah pas les itu. Dapat B1 pas au pair. Udah gitu pakai lah, daripada kalau make di Jagawaret nggak bisa ya, gue makainya di Goethe Institute, cari orang yang bisa bahasa Jerman gitu. Ada dapat orang Jerman, ternyata dia pekerja situ, jadi ekspat dari Jerman juga, ngobrol. Dia ada program ternyata di itu, dia proyek lah, punya proyekan di Goethe Institute itu untuk ngasih beasiswa. Okay. Ada pokoknya itu untuk pas sekolah pas, tapi gue kan udah nggak sekolah lagi, nggak apa-apa kita coba katanya. Dapatlah beasiswa. Alhamdulillah gue dapat beasiswa buat kuliah S1 jurusan komunikasi public relations di SGU, boleh kasih tahu ya? Boleh, nggak apa-apa. SGU, Swiss German University, it's one of the renowned university in Indonesia. It's a renowned university ya. Itu university ya pada zamannya emang benar-benar dipandang lah gitu. Bilang gue sanggup nggak ya. Bodoh amat, maju. Nggak sanggup, gugur, sanggup, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah dapat beasiswa itu full. Gue di cover tuition fee, gue di cover buku juga sama dia, alhamdulillah. Buku itu gila sih, satu semester. Kalau misalnya gue kan anak kampung ya, satu semester 5 juta kan kayak mana dapet duitnya gitu loh. Itu buat makan aja susah gitu kan, tapi dapat juga buat makan, alhamdulillah. Sambil gue nyambil juga di Goethe Institute untuk berterima kasih, gue kerja di mereka juga gitu kan. Kalau ada apa proyekan gue ikutan gitu, terus meskipun dibayar juga, jadi ya tetap aja untungnya gue juga gitu kan untungnya. Ya, alhamdulillah, jadi berjalan lah, karena gue nggak takut, ya udah nanti juga ada jalannya. Ada jalannya sampai lulus. Alhamdulillah lulus gue semenjak habis dari au pair itu lulus. Dan dalam program S1 itu ada juga satu semester kalau nggak salah yang bukan diwajibkan sih, kayak ada satu program harus internship di Jerman juga. Alhamdulillah itu buat satu jalan gue buat balik ke Jerman lagi. Ya gitu. Tapi sebelumnya ya gara-gara gue ikutan kerjaan proyekan di Goethe, kadang-kadang gue juga semasa kuliah gue jualan makanan, gue jualan karena gue dari Tasik ya. Bener. Banyak bordiran gitu, terus gue ngambil mukena dari Tasik, gue jualin di teman-teman sekolah, teman-teman kampus gue, duitnya gue kumpulin. Kadang juga gue alhamdulillah ya, emang cita-cita pengen ke Jerman terus ya. Semasa kuliah juga dari duit itu bisa buat liburan ke Jerman kayak gitu-gitu. Dan kebetulan juga ada dari Jerman yang sekarang jadi orang tua gue, orang tua asuh, dikasih juga, nggak bakal menyampingkan itu, gue rasa banget terima kasih dia. Mereka ngasih support juga untuk material. Kalau misalnya buat kos kan juga perlu dibayar ya. Gitu. Betul. Kalau gue nggak ada proyekan kerjaan nih, nggak ada duit juga nih. Inilah yang suka bantuin gue untuk bayarin kos. Itu emang udah rezekinya lu aja gitu ya. Alhamdulillah. Terus juga lu emang ada kemauan. Kalau misalkan lu ada kemauan, if there's a will, there's a way. There's a way. Of Exactly. course. Jadi harus dikejar aja gitu. Iya. Jangan ini, kalau misalnya kita udah tahu itu kesempatan, maju aja. Bener. Ada rasa nggak pedenya. Pasti. Gue juga, orang pada mikir, kok bisa sih? Enggak. Gue juga ada rasa nggak pedenya gitu loh. Karena gue tahu diri, tapi gue harus mampu. Itu yang harus gue tahu. Gue harus mampu. Kalau nggak mampu, lo nggak ada level gitu. Dan setelah itu tuh lu balik ke Jerman lagi tahun berapa? Setelah lulus gue langsung balik sini. Tahun berapa itu? Itu tahun 2014.
Oh iya, itu gue udah di sini. Udah Iya, di sini. nah itu 2014 tuh gue udah beres kuliah, udah beres internship, udah beres apa-apa, gue nyari kesini nyari kerjaan. Tapi ternyata S1 di sini itu rada susah gitu nyari kerjaan Buat cari juga. kerjaan, ya. Nggak susah sih sebenarnya, karena kan di sini sistemnya lo tinggal di sini, lo sekolah di sini, nanti orang yang nyari ke sekolah, lo kerjalah di situ, orang ke tempat orang yang nyari gitu kan. Iya benar-benar. Kalau sama aja kayak di kita gitu. Cuman kalau bukan susah ya, cuman bukan rezekinya gitu. Em, dengan background gue cuma kuliah di Indonesia, datang ke sini pengen kerjaan langsung kan enggak. Iya. Nah gue balik lagi tetap proses gue nggak mau berhenti di sini, ya udah gue harus mulai dari awal juga nggak apa-apa. Abis kuliah gue mulai lagi sekolah lagi vocational training Ausbildung, tapi beda jurusan karena gue nggak mau satu jurusan yang udah pelajarin ngapain percuma gitu. Tapi gue belajar lagi Ausbildung ada yang kaitannya sama bidang studi gue gitu loh, yaitu perhotelan. Jadi ntar ada kaitannya kan istilahnya. Lo kalau suka ngomong ya udah komunikasi kan ya? Gitu kan sama hotel guest gitu kan. Berhasil juga alhamdulillah, nilai bagus apapun gue lulus, lanjut juga di situ di hotel yang gue belajar. Selama 2 tahun lebih, kalau nggak salah 2 tahun setengah gitu masih di situ. Cuman gue mikir, nggak puas. Bukan nggak puas, gue menyayangkan sesuatu yang gue udah pelajarin gitu. Gue nggak mau lupa itu, gitu. Berarti kan? Jadi soalnya di situ gue bisa aja membangun karir gue di hotel. Tapi itu bukan tujuan gue. Tujuan gue adalah, maksudnya oke, kalau rezekinya di situ. Tapi kenapa gue nggak nyari yang lain, yang background gue sebenarnya gitu loh. Gue kan komunikasi juga ada. Hotel juga sebenarnya itu background gue sekarang gitu loh. Cuman kenapa gue nggak ngejar yang lebih gede gitu loh. Betul. Ya udah gue coba nyari keluar di bidang yang lain juga gitu. Customer management, kunden management, customer management juga dapat alhamdulillah setelah gue keluar dari perhotelan itu. Di Goethe Institute, gue balik lagi ke Goethe Institute. Gue keterima alhamdulillah kerja di Goethe Institute Mannheim. Ini kota di Baden-Württemberg, nggak jauh-jauh juga dari sini. Dapat jadi customer manager, accommodation manager, sama IT Ansprechpartner itu apa sih? Contact person kan? Person in contact, person in charge, gitu. IT di sana di Mannheim. Di bawah tangan gue tiga department gitu loh. Gila, sekarang tanggung jawabnya gede. Itu posisi yang lu punya sekarang gitu ya? Belum. Itu kan di Goethe Institute itu. I see, stimmt. Ya, itu di Goethe Institute tiga department gue bilang. Satu department, gila. 3 department. Gak kuat. Itu gue gak kuat lama. Sejujurnya gue gak kuat lama. Tapi gue orangnya gitu. Kalau gak kuat ya udah gue bilang gue gak kuat gitu. Emang harus kayak gitu. Dan mereka pun ya udah nggak apa-apa, pilihannya mau dikurangin apa nggak, gue mau keluar. Gue coba dulu di hotel untuk memperdalam management skill gue. Dapat lagi di salah satu hotel di sini jadi director assistant sama receptionist manager and reservation manager. Dapat posisi itu, gue mengembangkan management skill gue sampai cukup gitu loh. Dari situ gue keluar lagi. Tapi sebelumnya bentar, sebelum lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Gue kayak tertarik sama tugas-tugas lu sebagai manajer. Kayak apa aja sih di hotel gitu? Apa yang harus lu lakuin? Kalau hotel di hotel ya, sekarang kita bicara di hotel. Kalau di hotel tuh gue managing reservation yang masuk ke hotel gitu loh. Berapa, kita kan harus ada target penjualan hotel, target penjualan kamar sebulan. Kalau gue itu sehari, yang namanya hotel ya untung-untungan gitu, tapi kita harus mikir gimana cara jualan reservation gitu loh, jualan kamar. Terus kita juga selain jualan kamar, kita kan jualan ruangan meeting, gitu loh. Kadang jualan cateringnya, gitu loh. Nah itu kita yang harus pintar-pintar gitu. Kebetulan ya alhamdulillah di situ memang salah satu daerah tempat hotel gue yang kerja, salah satu daerah yang banyak turis ke situ buat
naik sepeda atau naik gunung atau cuma berkunjung ke castle karena ada ya kerjaan manajer ya itu managing waktu mereka, managing jadwal, managing pengeluaran, kadang managing pembelanjaan juga gitu, terus managing meeting room, disewanya apa, terus paketnya apa, terus ngecek flow penjualan juga gitu, report ke director, terus ya gitu sebenarnya untuk manajer hotel gitu. Dan itu tugasnya lebih ke komunikasi internal kan? Internal sama eksternal juga. Eksternal Karena juga. gue kan juga harus kalau misalnya buat bangket gitu loh, sama kunde langsung gitu loh. Sama customer gitu sama ya? customer juga harus langsung maunya apa, makanannya apa, jam berapa, susunan acaranya seperti apa. Oke. Menarik. Terus berapa tahun kerja di sana? Nggak lama di situ. Itu cuma Soalnya hanya untuk batu loncatan. Untuk batu loncatan, itu untuk belajar gue managing skill gue, memperdalam managing skill gue gitu loh. Yeah. Karena ada sesuatu yang gue pengen capai, tapi untuk mencapai itu gue perlu belajar dulu sesuatu gitu loh. Nah dari situ gue dapat pengalamannya gitu. Oke. Terus dari sana tuh, dari pekerjaan itu, selanjutnya lu ngapain? Dari situ gue masuk ke area admin. Admin di after sales di sebuah perusahaan namanya Heidelberg Instruments yang sekarang gue masih kerja di sana sejak 2 tahun lebih gitu loh. Di admin after sales di perusahaan ini dia menjual mesin litografi. Apa itu? Jangan tanya. Karena gue juga bingung apa itu. Bingung sampai sekarang 2 tahun lebih gue kerja di situ. Apa namanya? Litografi mesin. Litografi. What is that? Enggak, saudara-saudara. Ada bercanda. Dulu. Awal-awal juga kayak pas gue keterima kerja di sana, ya Allah di mana lagi gue ini katanya mendarat kayak perlu apa lagi ini, gue belajar apa lagi. Betul. Tapi serunya ya di situ karena ada selalu hal baru yang alhamdulillahnya ya gue dapat terus pengalaman gitu loh, orang lain belum tentu dapat gitu. Yeah. Itu mereka jualan mesin produksi yang buat bukan cetak apa namanya, menulis, itu kan litografi, itu kan nulis pakai laser di maske. Tahu maske, jadi mask. Mask itu salah satu produk semiconductor. Itu nanti kalau contoh kalau misalnya mau bikin chip. Chips kan nggak bisa dibikin satu-satu nih, chips komputer gitu kan. Nah, itu nanti ada sirkuit dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Itu kan harus ada hubungan. Itu kan kecil banget itu. Benar. Nggak bisa pakai obeng atau nggak bisa pakai apa. Itu kerjanya pakai laser. Gitu loh. Jadi, nah terus sebelum kita bikin chips itu nanti ada cetakannya dulu. Nah, cetakannya itu namanya mask. Nah, area semua ini untuk pembuatan chips ini namanya area semikonduktor. Jangan tanya apa lagi itu. Itu karena itu fisika, itu urusan anak gue itu tuh yang lagi kuliah fisika itu. Itu semikonduktor, area semikonduktor. Nah, mesin yang bisa nulis atau yang bisa memproses si mask ini itu namanya litografi mesin. Litografi. I see. Itu dia pakai laser. Itu. Jadi kayak macam sekarang TV yang QLED, QLED, yang OLED, yang kayak gitu-gitu, gitu kan, itu dari mask dulu. Nah, itu yang cetakan, yang laser cetakannya itu mesinnya kita yang produksi gitu loh. Menarik sih, keren sih. Contoh ada tuh merek HP namanya Jeruk gitu kan. Yang belakangnya tuh ada gambar jeruknya itu. Nah, itu dicetak lasernya itu tuh pakai mesin kayak gitu. Litografi mesin gitu. Baru tahu gua. Jangan kan Anda, gua aja sampai terkejut kok ada yang seperti itu tapi gitu. Keren sih kayak Amin dengan bikin podcast kayak gini, gue semakin nambah wawasan juga gitu. Soalnya sekarang sama orang-orang yang bidang pekerjaannya beda gitu sama gue sendiri. Iya.
Terus di sana lu kerja sebagai admin spesialis. Admin spesialis. Gua atur sekarang ya untuk pesanan, karena gue admin spesialis juga bukan Algemain, tapi sekarang tuh masih spesialis di after sales. Jadi kita ada service after sales tuh, jadi kan mesin kalau misalnya ada maintenance atau mau ganti right head dari 2 nanometer atau 2 mm ke 4 mm, terus mau ganti interferometer, ganti laser, ganti apa, itu kan perlu ada maintenance-nya gitu loh. Nah, kita ada satu department namanya after sales service. Nah, yang pegang adminnya gitu. Terus dari mulai pesanan, dari mulai orderan, dari mulai sampai ke tagihan buat customer, itu gue yang atur. Terus forecast penjualan, forecast omset juga, terus report ke bos kalau misalnya per kuartal, biasanya gue bikin per kuartal report penjualan, report case, karena kita kan nyebutnya case kalau misalnya ada customer yang bilang ini gue butuh itu, kita nyebutnya satu case, report case buat KPI nanti gitu loh. Terus sampai ke service contract apa ya? Service contract. Maaf ya, saudara-saudara. Kadang-kadang gue ngomong nggak tahu artinya gitu loh. Banyak bahasa. Banyak bahasa. Jadi kalau nanya-nanya bukan berarti belagu, karena gue bego nggak tahu artinya. Maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi harus kalau nanya tolong dimaafkan. Service contract itu gue yang handle juga, dari mulai penawaran, harga juga berapa. Terus kalau misalnya untuk konten kan itu bukan area gua kasihin dulu kira-kira ini apa yang kita bisa jual, service kita, karena yang kerja di situ semuanya orang fisika, semuanya dokter. Kadang gue juga pusing, kok bisa gue di sini? Nah gitu? itu yang pengen gue tanya, lu kan bidangnya beda banget sebelumnya. Jauh banget dari, makanya itu jauh apa yang gue pelajarin. Ada gitu dari komunikasi, kan namanya komunikasi. Komunikasi gitu. Ya gitu. Ada. Tapi kan secara spesifik itu di industri yang kayak gini. Itu yang membuka pintu gua untuk masuk ke bidang itu ya dari komunikasi itu, dari bahasa. Lo kalau pintar berbahasa, tahu orang maunya apa, kebuka semua pintu gitu loh. Bahkan ke yang orang awalnya bener-bener gue nggak ngerti sama sekali, sampai gue tahu apa sih interferometer itu gitu loh. Orang mana coba banyak mungkin ada yang tahu dari kalian apa sih interferometer itu, berhubungan dengan laser yang diode apa bla 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 kayak gitu. Buat kalian mungkin ada, tapi awalnya itu gue nggak tahu sama sekali gitu loh. Awalnya nggak tahu, cuman dari semenjak gue kerja di sini kan istilahnya gue nggak mau nerima order atau nggak cuma ngirim tagihan ke customer doang dong. Gue harus tahu ini apa yang orang order, apa yang gue tagih gitu loh. Jadi kalau misalnya apa-apa gue nggak nyerahin ke orang, gue bisa jawab sendiri kalau customer ngomong, kalau customer nanya gitu loh. Jadi gue juga harus ngerti gitu. Karena gue nggak mau stagnan. Ya udah itu kerjaan gue udah enggak. Gitu. Walaupun nggak secara apa yang mendalam gitu pengetahuan lu. Karena itu bukan background gue gitu. Secara umum gitu. Secara umum harus minimal kalau ada orang yang nanya nggak bingung lagi kayak dulu gitu. Kalau nanya kerja di mana sekarang? Gitu. Di Heidelberg Instrument. Oh jualan semen ya? Bukan. Kan kadang orangnya ada namanya juga Heidelberg Semen juga di sana gitu. Heidelberg Semen jualan semen bukan, jualan mesin apa, litografi apa itu, bingung jawabnya kayak mana karena belum tahu gitu. Setahun itu gue bener-bener nyari mentor, nyari kolega yang bisa ngasih tahu gue, tolong kasih tahu cara kerja seperti apa komponen-komponen yang paling penting di mesin ini, hasilnya apa, di bidang ini untuk apa gitu loh, untuk produksi juga ada, untuk institut yang buat Forschung gitu, buat research gitu loh. Itu sampai situ tuh gue kayak sampai sekarang masih belajar, udah pasti gitu loh, karena itu bukan background gue. Tapi istilahnya dengan gue bisa kerja admin seperti ini, membuka wawasan baru juga gitu. Oh 2 tahun ini gue ternyata udah bisa ya, udah tahu kayak gini yang dulu nggak pernah tahu gitu loh, sampai nggak pernah keotakan gitu, nggak nyampe otak. Betul banget. Jadi salah banget tuh kalau misalkan orang bilang ya lu belajar cuma di universitas doang atau di sekolah gitu.
Setiap hari dimanapun lu berada, lu belajar gitu. Iya, jadi bukan berarti beres kuliah udah stop belajar. Enggak. No. Enggak. No. Tetap masih belajar, saudara-saudara. Tapi bagus banget sih kayak etos kerja lo gitu. Soalnya ya penting banget gitu. Lu kerja di satu di perusahaan, tapi lu nggak tahu background perusahaan itu kayak gimana dan apa yang mereka lakuin. Itu kayak aneh aja gitu kalau misalkan lu nggak tahu sama sekali. Iya, makanya. Itu penting banget, lu harus tahu gitu. Sampai gue benar-benar nyari-nyari mentor. Mentor, tolong kasih gue training. Kasih gue training. Meskipun gue nggak ngerti, tolong. Gue coba usaha ngerti. Sampai alhamdulillah ya, sekarang ngerti. Karena gue nggak mau kerja di admin, tapi gue nggak ngerti apa istilahnya tuh. Gue harus ngomong juga kan, nanti manipulatif sama customer. Kan nggak bisa kan. Dan ada kasusnya yang kita salah juga, terus customer yang manipulatif sedikit, kayak yang namanya customer kan apapun dicoba ya, tahu sendiri. Yang penting mereka pengen untung lah. Yang penting mereka untung gitu kan. Tapi kan kalau kita ngerti, kita pintar, nggak bisa, nggak terjadi. Kita kan pengen kerja jujur ya. Betul. Jujur sideways gitu kan. Jadi dari customer jujur, kita juga bisa jujur gitu. Dan kita pun nggak mau kalau kita harus bohong gitu. Terus nyari mentor, kasih tahu aja. Kasih tahu. Gimana ntar cara gue grasping semuanya biar gue ngerti, itu urusan nanti. Pokoknya kasih tahu biar gue tahu flow-nya kayak mana gue kerja. Betul. Gitu. Terus yang pengen gue tahu juga nih, ketika proses ngelamar di posisi yang sekarang, di perusahaan yang sekarang itu, dengan background lu bidangnya kayak, maksudnya komunikasi sama gitu ya, tapi kayak bidangnya gitu ya, di industri yang berbeda gitu. Itu tahu dari mana, terus prosesnya gampang atau enggak gitu? Proses tuh untuk melamar ya, kita nggak bisa spesifikasi. Sekarang gue ngelamar di tempat, dulu gue ngelamar di tempat kerja gue yang sekarang, itu gampang apa enggak, itu sebelumnya banyak banget proses. Berapa ratus lamaran gue kirim ke sana kemari, berapa puluh interview yang jadi, yang nggak jadi, yang gue tolak, yang mereka tolak. Betul. Itu banyak banget pengalamannya. Dan itu normal gitu. Itu nggak cuma di Indonesia, di sini juga sama gitu loh. Kalau lo nggak bisa ngebuktiin, ya lo ditolak, udah gitu loh. Kalau lo nggak bisa ya udah gitu ditolak. Kebetulan ada informasi dari teman gitu kan, teman lagi. Teman maksudnya? Teman lagi gitu, bukan KKN tapi. Gitu. Tapi ada teman lagi ya. Kalau misalnya teman ngasih tahu nih ada lowongan, ya udah gue kasih lamaran gitu kebetulan. Gue masukin lamaran. Inisiatif apa namanya, CV buat posisi yang mereka cari gitu. Terus interview pertama online, terus ada kayak probetak apa sih, kayak probation gitu, percobaan hari-hari, cuma sehari 2 hari doang percobaan, terus interview yang terakhir baru masuk. Ada juga prosesnya seperti itu. Jadi nggak langsung masuk CV, ayo kerja sini, enggak. Sama kok, ada prosesnya. Karena mereka juga kan nyari, kebetulan itu waktu susah banget. Jangan kalian lupain, kita merasakan pandemi. Nyari kerja di masa pandemi. Susah banget. Bos, susah minta ampun bos. Gila itu kayak yang susahnya tuh double gitu loh. Dulu sebelum ya istilahnya sebelum pandemi itu nyari kerja minimal ada interview gitu. Ini lagi pandemi dan setelah pandemi langsung ditolak gitu. Nggak ada basa-basi gitu loh. Mereka langsung nolak, jadi kayak yang brutal sih dulu. Brutal nyari kerja pas waktu pandemi itu. Alhamdulillahnya ada terus jalan gitu loh. Cuman ya itu susah banget. Prosesnya susah banget. Cuman ya jangan berkecil hati kalau ya namanya kita kan etos kerjanya jangan sampai menyerah. Betul. Cari sampai dapat gitu kan. Tapi tetap jujur gitu. Bener banget, soalnya ya emang wajar gitu ya dari kayak perantau-perantau yang lain, gue juga sempat ngobrol sama mereka gitu. Kegampang buat cari kerjaan di sini, lu kayak harus punya motivasi yang tinggi dan nggak mau menyerah gitu. Kalau misalnya gue hitung-hitung dulu lamaran yang gue bikin gitu ya, interview yang gue jalanin itu berapa gitu, banyak banget. Iya. Kalau misalkan udah 10 gitu kayak nggak diterima terus gue menyerah ya, gue nggak bakal ada di sini. Iya kan, jadi istilahnya tuh capek. Mental sih. Mental tuh down banget. Cuman kayak yang
lo udah setting goals Betul tuh banget. lo istilahnya lo pengen kerja di sini perpanjang terus hidup minimal bisa hidup lah gitu istilahnya. Itu goalsnya itu karena untuk bisa hidup di sini itu privilege gitu loh, Betul karena banget. nggak semuanya orang yang punya background perantau bisa survive gitu. Kalau gue mikirnya kalau udah di sini ya gue udah untung aja gitu loh, udah beruntung. Jadi makanya kenapa lo udah dapat untung, kenapa nggak dijaga gitu. Benar. Nah itulah, jadi lo harus maintain posisi lu. Sama aja kalau misalnya lo kerja di Indo, kalau misalnya lo kerjaan lo jelek, nggak bisa maintain, ya lo turun gitu loh. Sama aja kalau di sini gitu, kalau kita nggak bisa maintain, kita harus balik gitu, dan gue tuh nggak mau gitu. Bukan berarti gue nggak mau balik ke Indo, cuman gue belum sukses, gue pengen sukses. Sukses gitu. Dulu ya, iya. Sukses dulu gitu loh. Kalau dikejar udah sampai sukses, dapat. lihat nanti. Gitu. Benar-benar. Terus udah berapa lama di perusahaan ini? 2 tahun lebih sekarang. 2 tahun. Lumayan ya? Lumayan ya. Ya kan karena proses, banyak banget prosesnya itu. Banyak belajar, banyak belajar mulai dari awal, mulai ini, mulai itu. Ya alhamdulillah. Tapi so far gitu dengan perusahaannya, terus juga kerjaan lo gitu, puas nggak? Dengan kerjaan gue yang sekarang. Dan gajinya. Sebenarnya puas. Gaji. Mikir dulu. Curhat nggak? I can get better. Curhat nggak nih? Spill dong. Spill the tea. Spill the tea. Nggak, kalau gue sih orangnya gini ya. Yeah. What I give, that's what I deserve. Alright. Jadi gue harus buktiin dulu. Baru gue bisa minta gitu. Yang lebih gitu. Selama beberapa bulan pertama itu curhat ya. Ada istilahnya bukan atasan sih. Jadi suatu kolega senior kali ya. Seniornya gitu di satu admin Braih juga, satu admin department juga sama gue. Tapi gue masih di bawah dia karena gue kan baru gitu kan. Tapi bukan orang Jerman ya. Tapi dia udah tinggal di sini lama ya, gitu kan. Udah lahir di sini ya. Udah Deutsch, udah kayak ke Jerman-Jerman. Udah, ya dari titik itu enggak sih sebenarnya. Dari satu titik itu enggak. Dia tuh kayak yang nganggep gue kayaknya lebih ke threat daripada ke support gitu. Karena gue kan pengen support dia gitu. Karena kan kita satu department, satu area, ya kita saling support. Gue pengen kerjaan dia berkurang, ya gue juga pengen kerja juga biar dia kebantu, nggak stres gitu loh. Tapi suatu waktu ya dia ngeliat gue mungkin nggak tahu ya, gue berasanya seperti itu, dia ngeliat gue threat, jadi dia nggak ngasih semua informasi yang harusnya gue kerja nih, harusnya kayak gini nggak dikasih tahu. Ada beberapa yang dia kasih tahu, tapi kayak yang dari 100% itu mungkin maksimal 15-20% yang dia kasih tahu. Wow. Oke. Dari semuanya gitu loh. Nah, terus suatu waktu dia hamil. Hamidun dong, Bu, Hamidun. Gue pusing dengan street. Hamidun kan alamat, ya udah lo keluar, bukan keluar sih, lo stop di situ gitu loh. Ya. Lo stop di situ. Jadi nggak ada waktu buat transisi nggak ada. Jadi gue harus take over semuanya, semuanya dari titik itu. Wow. Yang dengan nggak unfair kalau gue. Menurut gue kurang ajar sih. Itu yang lo yang bilang ya. tapi nggak nol, ada beberapa, maksudnya ada basic yang dia kasih tahu, tapi ya 15-20%. Profesional lah, nggak ada gitu loh. Sementara bos atas nuntut lo harus bisa. Nggak salah, karena dia nerima gitu loh. Dia cuma tugasnya emang seperti itu, nerima report. Tapi alhamdulillah ya gue pengen buktiin juga gue bisa gitu. Di satu sisi gaji gue juga dengan waktu itu standar yang harusnya porsi gue kerja seperti itu. Tenang, nggak apa-apa. Buktiin aja dulu gitu kan. Setahun kebuktian dari, kalau gue kan orangnya main angka ya, logis ya. Kalau angka naik, ya udah itu berarti kerjaan gue.
Yes. gitu loh. Udah itu aja gitu. Dan angka naik waktu itu. Angka naik, alhamdulillah. Kebuktian ada beberapa kenaikan gitu loh. Gaji juga, terus omset naik, customer kepuasan ya. Ya, kepuasan customer juga kan KPI-nya naik, terus case juga makin berkurang tiap tahun. Maksudnya case-nya kalau misalnya udah tutup tahun berkurang gitu loh. Nggak ada yang kompleks gitu loh. Terus tahun pertama buktiin ada naik dikit, tapi gue juga tahu diri lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kesininya gue pikir, karena gue kan banyak pengalaman kerja juga ya, itu yang harus gue pakai. Gue menjual servis kerja gue harus tahu gue jual diri gue berapa nih gitu loh. Emang harus tahu. Gue jual diri in terms inilah skill lu gitu, skill gue yang gue jual. Gue udah di dalam, gue udah take over semua tanggung jawab, kewajiban segala apa, dan gue beresin dengan baik, dengan hasil yang bagus. Bukan cuma dari bos gue nih yang dapat pujian nih, dari finance, dari departemen lain, mereka mikir kok sekarang servis bagus ya, mulai dipandang ya. Siapa dulu nih dari siapa? Nggak sih, gue nggak mau, pasti itu satu tim ya kan, cuman ada satu departemen finance, mereka paling bisa bedain gitu, impact-nya dari sebelum gue sampai setelah gue. Dan mereka bilang ke CEO langsung. Wow, gila sih. Dan ya udah, gue bilang gue minta naik sekarang. Alhamdulillah ada dapat progresnya ya, mungkin awal tahun depan ada progres dari posisi, dari gaji, dari semua. Ya namanya juga usaha ya. Iya sih, emang semuanya perlu proses juga gitu, dan emang gak gampang. Gitu. Gak gampang. Kok gue jadi penasaran nih sama gosip nih. Terus gosip apa? Sama itu tuh kolega lu nasibnya gimana sekarang? Bodoh amat gitu kan. Desa Hamidun udah, pokoknya kalau udah hamil ya udahlah, nggak apa-apa lah. Goodbye. Enggak sih, ya nggak tahu ya, kalau di sini kan ada masih cuti hamil. Cuti hamil, tapi dia cuti hamil udah setahun lebih loh. Cuti anak gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya dia kembali lagi, silakan, tapi dia mau kembali lagi seperti apa, mau kerja di mana, terserah. Ngambil kerjaan juga bodo amat. Kalau bisa kayak gitu aja, silahkan gitu kan. Secara kerjaan lu gue improve gitu ya. Iya, I'm sorry gitu, sorry to say gitu kan. Gue bicara fakta ya. Karena yang gue pelajari dari bidang pekerjaan di Jerman adalah, yang lo perlu buktiin adalah satu-satunya angka. Jangan cuma ngomong gue gini, kan ada bukti. Gue mah angka buktinya gitu loh. Bener. CEO mereka nggak punya relasinya sama kita gitu loh. Orang dia kerja di ruangan mana, kita kerja di departemen mana gitu. Jadi dia nggak tahu keseharian kita seperti apa, kerjaan kita seperti apa. Yang dia harus tahu adalah setiap tahun kita ada Jahresgespräch. Jadi wawancara tahunan intern, tiap pekerja apa yang udah lo achieve gitu loh selama tahun ini gitu loh. Yang gue lakuin sejauh ini ya udah nih, di atas meja ini angka gue, ini kerjaan gue, ini KPI gue, ini omset yang gue udah naikin, ini kontrak yang udah gue sign sama, gue udah berhasil deal sama customer juga, angkanya naik, ini. Udah, gue nggak perlu banyak ngomong. Waktu tahun kemarin juga kayak gitu. Jadi pas wawancara pekerja, maksudnya intern gitu kan, bukan wawancara nyari kerja, wawancara intern buat kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Adalah di sini tuh kayak per tahun lu bisa ngajuin bikin wawancara pengen naik gaji kayak gitu. Ada acara kayak gitu, gue nggak perlu banyak. Orang lain kan harus menawar sana sini, nggak ada. Ini angkanya, oke. Ya udah, ini. Fine. Emang kayak gitu harusnya kayak gitu ya. Karena gue nggak mau ribet, ngapain juga sih banyak ngobrol, capek gitu, istilahnya. Lo kayaknya suka banget ngobrol iya, tapi kayak yang lo kerja di situ udah kerja harus nggak deh, makasih kurang gitu ngobrolnya. Makasih gitu kan, jadi istilahnya kalau dibayar juga kagak gitu, nggak cukup. Kalau gue sih cukup untuk angka gitu, hasilnya, resultnya gitu ya. Tapi emang bener sih, good.
angka yang harus sekarang kita tunjukin gitu. Tapi seru banget sih ngobrolnya sama lu. Mungkin ada satu nih kayak pesan terakhir yang pengen lu bilang buat orang-orang yang kayak pengen rencana merantau ke luar negeri atau misalkan udah di Jerman, kayak apa ya, kayak pengen ngebangun karir di sini tuh apa sih yang pesan yang pengen lu sampaikan ke mereka? Oke. Khususnya sih buat anak muda ya yang baru mulai kepikiran mungkin pengen di Jerman. Satu sih kuncinya adalah fokus. Jangan sampai apa namanya, ya halangan pasti banyak gitu loh. Kayak gue kurang mampu, gue nggak ada duit, gue nggak ada background orang kaya buat ke Jerman gitu loh, nggak ada tiket, nggak ada apa. Tapi fokus aja dulu gitu loh. Coba fokus dan belajar tega. Ketika dalam arti lo tega ninggalin zona nyaman gitu loh. Ninggalin, sejujurnya susah ninggalin keluarga gitu. Tapi kalau lo nggak tega ninggalin keluarga, ya udah diem gitu loh. Tapi lo itu harus tega ninggalin keluarga, karena itu yang satu yang susah, adalah ninggalin ibu, ninggalin bapak gitu, ninggalin saudara-saudara, itu yang susah. Tapi kalau fokus dan tega dan lo punya goals gitu, kejar aja. Jangan ragu. Pasti ada kendalanya yang kayak gue nggak ngerasa cukup nih. Boleh merasa gitu, normal karena manusia gitu kan, tapi jangan sampai menghalangi buat lo maju gitu, jangan buat lo gerak, minimal gerak gitu lo, gerak aja dulu. Nanti kan kita ketahuan kita sanggup apa enggaknya. Nggak sanggup ya berarti cari jalan lain. Jalan tuh nggak cuma satu gitu. Banyak banget Jalan nggak cuma satu option, banyak banget. Cari aja, kita pinter-pinter cari informasi gitu kan. Fokus, belajar tega, karena kalau kita nggak tega itu ngehalangin jalan banget, sumpah. Susah, soalnya nggak enak gitu. Ngehalangin jalan banget, sumpah. Kalau nggak tega tuh. Ya, begitulah. Nah, makanya dengerin tuh. Ya. Dengerin omongan Bapak Sony. Bijak banget. Bijaksana banget sih. Luar biasa. Baru jadi bijaksana ini. Ganti lagi. Ganti topeng. Gila. Thank you banget. Seru banget nih obrolannya. Makasih banget. Nggak kerasa banget ini. Kayak 1 jam. Kayaknya buat gue kayak kurang banget ngobrol sama lo. Butuh episode selanjutnya. Main, makanya ayo ke Mannheim, kita ngobrol sambil ke pub, sambil nyanyi-nyanyi. Sambil karaokean ya. Ih, wajib karaoke, wajib. Siap. Lu juga nanti main ke sini kalau misalkan bikin episode yang baru podcastnya. Oh iya. Ada lagi. Nanti bakal diundang lagi. Bisa. Someday. Harus cari waktu luang. Senang loh diundang loh sama host lo. Gila sih. Apalagi ini sama orang sukses kayak gini datang ke podcastnya. Pokoknya wajib like, comment, subrek, share. Wajib. Thank you banget. Betul sekali tuh dengerin. Wajib. Fajar di Jerman. Betul. Ya. Harus wajib. Oke. Ya, seru-seru loh. Karena banyak belajar dari host ini. Amin. Percaya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat sih kontennya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Iya. Oke. Sip. Thank you banget. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Thank you. Bye.